Ricardo Isaacson dos Santos Leite, yang lahir tanggal 22 April tahun 1982, atau lebih dikenal dengan nama Kaká atau Ricardo Kaká, adalah mantan pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai gelandang serang. Di masa jayanya sebagai playmaker di AC Milan, periode yang ditandai dengan umpan kreatif, kecepatan, mencetak gol dan dribble dari lini tengah, Kaká secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, dan dianggap oleh para pakar sebagai salah satu pesepak bola terhebat di generasinya. Dengan kesuksesan di level klub dan internasional, ia adalah satu dari 9 pemain yang memenangkan Piala Dunia FIFA, Liga Champions UEFA, dan Ballon d'Or. Kaká memulai karier sepak bolanya di Brasil bersama klub yang menjadi tempat ia menempa bakat dan jati dirinya sebagai pesepak bola profesional, yaitu São Paulo FC. Klub ini bukan hanya sekadar titik awal, melainkan juga fondasi utama yang membentuk karakter dan gaya bermain Kaká yang elegan, cerdas serta penuh visi. Kaká bergabung dengan Akademi São Paulo pada usia 8 tahun, sekitar tahun 1990. Sejak kecil bakatnya sudah mencolok, ia menunjukkan kecerdasan bermain di atas rata-rata anak seusianya, dengan kemampuan teknik yang luar biasa, dan pemahaman taktik yang matang. Di Akademi São Paulo, ia berlatih bersama banyak talenta muda lain, namun pelatih-pelatih di sana cepat menyadari bahwa Kaká punya sesuatu yang istimewa. Namun perjalanannya menuju tim utama tidak selalu mulus. Pada usia 18 tahun, Kaká hampir mengalami cedera parah, yang bisa saja mengakhiri kariernya lebih awal. Ia mengalami insiden kecelakaan saat sedang berenang di kolam, yang menyebabkan tulang belakangnya cedera. Prestasi dan bakat Kaká di São Paulo, membuat klub-klub Eropa mulai melirik. AC Milan akhirnya merekrutnya pada tahun 2003 dengan biaya sekitar 8,5 juta euro, sebuah angka yang relatif murah dibandingkan potensi besar yang ia miliki. AC Milan. Sesampainya di Milanello, markas latihan AC Milan, Kaká langsung mencuri perhatian. Dengan postur tinggi, teknik ciamik dan visi bermain luar biasa, ia cepat menyatu dengan tim yang saat itu sudah dihuni para pemain top seperti Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf dan Andriy Shevchenko. Dalam waktu singkat, ia merebut tempat utama di lini tengah, menggusur nama-nama senior. Debutnya di Serie A terjadi pada tanggal 1 September tahun 2003 melawan Ancona. Meski hanya bermain sebagian pertandingan, performanya mengesankan. Tak butuh waktu lama, Kaká mencetak gol pertamanya untuk AC Milan pada tanggal 5 Oktober tahun 2003 dalam laga melawan Empoli. Kaká dikenal karena gaya bermain elegan, akselerasi cepat, dan ketajaman di depan gawang. Ia bukan hanya pencipta peluang, tapi juga finisher handal. Puncak kariernya bersama AC Milan terjadi pada tahun 2006 dan 2007. Di musim tersebut, Kaká menjadi top skor Liga Champions dengan 10 gol, membawa Milan ke final, dan menjuarai turnamen tersebut, setelah mengalahkan Liverpool 2-1 di Athena. Performanya yang luar biasa membuatnya meraih penghargaan Ballon d'Or, pada tahun 2007, menjadikannya pemain terakhir yang memenangi penghargaan tersebut, sebelum era dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ricardo Kaká adalah simbol kejayaan AC Milan di era 2000-an. Dalam 270 pertandingan bersama Rossoneri, ia mencetak 95 gol, dan memberikan banyak kenangan indah bagi fans. Kisahnya di Milan bukan hanya tentang prestasi, tapi juga tentang cinta, loyalitas dan keindahan sepak bola. Real Madrid. Kaká tiba di Santiago Bernabeu dengan reputasi besar. Ia adalah peraih Ballon d'Or tahun 2007 dan menjadi ikon Milan dengan kreativitas, visi permainan serta ketajaman dari lini tengah. Dukungan besar dari publik Madrid menyambutnya dengan antusias. Namun meski ekspektasi tinggi menyertainya, perjalanan Kaká di Madrid tidak berjalan semulus yang diharapkan. Masalah utama yang mengganggu performanya adalah cedera, terutama pada lutut kirinya. Cedera itu sudah membayanginya sejak musim terakhirnya di Milan, dan semakin parah ketika ia bermain di Spanyol. Akibatnya ia sering absen panjang dan kesulitan menunjukkan performa terbaik secara konsisten. Musim pertamanya ia mencetak 9 gol dari 33 pertandingan La Liga, cukup baik tetapi belum mencerminkan kualitas bintang besar seperti yang ia tampilkan di Italia. Kehadiran Jose Mourinho sebagai pelatih di musim 2010 dan 11 membawa perubahan strategi di tim. Mourinho lebih mengandalkan kekuatan fisik, pressing dan skema yang membutuhkan gelandang serba bisa. Kaká yang saat itu masih bergulat dengan pemulihan dari operasi lutut,
sering kalah bersaing dengan Mesut Ozil yang lebih bugar dan bisa menyesuaikan diri lebih cepat dengan taktik pelatih asal Portugal itu. Selama 4 musim di Madrid, kontribusi Kaká tergolong terbatas. Ia hanya mencetak 29 gol dari 120 pertandingan di semua kompetisi. Meski begitu, ia tetap menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Copa del Rey dan La Liga. Musim 11 dan 12 adalah musim terbaiknya secara kebugaran di Madrid, namun tetap tak bisa merebut kembali peran utama dari Ozil atau Cristiano Ronaldo. Di luar lapangan, Kaká tetap dikenal sebagai sosok profesional, religius dan dicintai rekan setim serta fans. Ia jarang terlibat kontroversi dan selalu tampil dengan etika tinggi, namun ia sendiri mengakui bahwa masa di Real Madrid merupakan periode yang sulit secara mental dan fisik. Pada akhirnya pada musim panas tahun 2013 Kaká memutuskan untuk kembali ke AC Milan dengan status bebas transfer. Kembali ke AC Milan. Pada periode keduanya bersama Milan, Kaká mengenakan kembali jersey nomor 22, nomor yang selalu melekat dalam memorinya. Ia segera menunjukkan pengaruhnya di ruang ganti sebagai pemimpin berpengalaman. Meski usianya tak lagi muda dan fisiknya tak sekuat dulu, Kaká tetap menjadi figur penting di lini tengah Milan. Kaká mencetak gol pertamanya setelah kembali ke Milan dalam pertandingan melawan Lazio pada Oktober tahun 2013. Ia menunjukkan bahwa sentuhan magisnya belum hilang sepenuhnya. Sepanjang musim itu, ia mencetak 9 gol dari 37 penampilan di semua kompetisi. Salah satu momen emosional terjadi saat ia mencetak gol ke-100 untuk Milan dalam laga melawan Atalanta. Ia mencium lambang klub di dadanya, memperlihatkan betapa dalam cintanya kepada klub tersebut. Namun sayangnya AC Milan sedang mengalami masa transisi, dan performa tim secara keseluruhan kurang meyakinkan. Klub gagal meraih tiket ke kompetisi Eropa, dan kondisi ini membuat Kaká berpikir ulang soal masa depannya. Dengan berat hati, pada pertengahan tahun 2014 Kaká memutuskan untuk meninggalkan Milan untuk bergabung dengan klub MLS Orlando City. Orlando City dan pensiun. Kaká resmi diperkenalkan sebagai pemain Orlando City pada Juli tahun 2014. Meskipun ia menjalani masa pinjaman singkat ke klub Brasil Sao Paulo, sebelum memulai musim perdananya di MLS pada tahun 2015. Ketika musim pertama dimulai, Kaká langsung dipercaya sebagai kapten tim, mencerminkan betapa besarnya peran dan harapan yang ditumpukan kepadanya, baik sebagai pemimpin maupun sebagai panutan pemain muda. Pada debutnya di MLS, Kaká menunjukkan performa yang masih mengesankan, meskipun tidak secepat atau seproduktif seperti masa jayanya di Eropa. Pada Oktober tahun 2017, Kaká mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Orlando City. Dalam pertandingan terakhirnya bersama tim, suasana haru terasa di Stadion Orlando City, karena para supporter memberikan penghormatan terakhir kepada sang kapten. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 17 Desember tahun 2017, Kaká resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola profesional di usia 35 tahun. Ia menutup kariernya dengan penuh penghargaan dan elegansi, tanpa skandal dan tetap dicintai para penggemarnya di seluruh dunia.